Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersua kembali bersama kami Swasai Project dalam Swa Podcast. Jadi ini adalah podcast episode ke-6 Swa Podcast. Pada podcast kali ini kami mau bahas isu yang lagi hangat diperbincangkan nih, yaitu mengenai aplikasi yang lagi happening banget, yaitu TikTok. Nah, untuk membahas isu tersebut, kami ajak teman kami spesialis isu-isu kayak gini, yang dulu juga udah pernah jadi narasumber kami di dalam 2 episode, yaitu si Aldi. Pertama, kita mau sedikit cerita soal skandal TikTok nih. Jadi, TikTok ini itu sebuah aplikasi kumpulan video pendek gitu, ya yang akhir-akhir ini lagi banyak banget penggunanya, dari anak kecil, remaja, sampai orang dewasa. Bahkan kalangan artis juga pakai ini TikTok. Tapi, TikTok ini juga kontroversial banget. Dalam artian berkali-kali dia kena kasus gitu. Yang pertama nih, TikTok diberitakan secara diam-diam telah mengumpulkan data pengguna dan mengirimkannya ke server Cina. Salah satu diberitakan akun dengan nama @YourUnknownCentral yang dia itu mengajak untuk uninstall TikTok. Dia bilang untuk hapus TikTok sekarang. Jika kamu tahu seseorang yang menggunakannya, jelaskan pada mereka kalau TikTok adalah malware yang dioperasikan oleh pemerintah Cina yang menjalankan operasi mata-mata secara masif. Data yang diambil dalam tweet tersebut, ia menyebut TikTok adalah layanan pengumpul data yang menyaru sebagai jaringan media sosial. Data yang dikumpulkan ini menurutnya sangat banyak. Dari hardware ponsel, aplikasi apa saja yang terinstal di ponsel, semua info terkait jaringan lokal pengguna, dan bahkan menurutnya TikTok juga mengumpulkan GPS ponsel setiap 30 detik. Dalam hal tersebut telah diberitakan juga oleh portal berita yaitu republik.co.id pada 30 Desember 2019. Namun perusahaan ByteDance, salah satu perusahaan pendiri TikTok ini membantah dan mengatakan menyimpan data pengguna pada server yang berada di Amerika dan sebagian berada di Singapura. Nah, dari pemaparan pernyataan di atas, kita mau tanya-tanya ke Aldi nih soal seberapa amankah aplikasi TikTok bagi pengguna. Jadi kita mau ngajak Aldi gabung dulu. Halo Aldi. Halo semuanya. Halo. Aldi. Apa kabar, Di? Alhamdulillah baik-baik saja. Kalian gimana? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantap. Jadi nih, Di, kita mau tanya-tanya soal isu-isu yang berkembang soal TikTok yang lagi diperbincangkan oleh khalayak umum. Jadi TikTok ini kan aplikasi yang sangat amat populer ya akhir-akhir ini. Banyak teman-teman kita juga yang udah make TikTok. Loh, Jadi, saya sendiri juga pakai TikTok loh. Siapa Aldi? Tapi nggak ngupload, cuma buat scroll aja. Ternyata user TikTok juga. Oke. Jadi nih, Di, setelah mendengar beberapa isu-isu tersebut, sebagai pengguna TikTok nih, menurut Aldi, seberapa amankah aplikasi TikTok bagi pengguna dan resiko apa yang akan terjadi? Bisa dijelaskan kepada kita semua. Nah, ini nanti agak diskusi aja ya, soalnya kan berita tentang TikTok ini sebenarnya udah lama, tapi baru mencuat lagi saat kemarin itu ada salah satu user di Reddit itu ngeposting, istilahnya berhasil melakukan reserve engineer. Jadi istilahnya reserve engineer itu dimana setelah aplikasi dibuat, dia itu mencoba untuk unpackaging atau istilahnya untuk membedah isi dari aplikasi tersebut itu seperti apa yang sebelumnya itu sudah dalam bentuk misalkan build.apk atau yang sudah terinstall. Nah, dari hasil reserve engineering itu kan dia jadi tahu nih apa saja sih kode-kode yang ada di TikTok, apa saja sih kemampuan yang bisa dimiliki oleh TikTok untuk yang berada di dalam HP kita, apa yang dia lakukan saja di HP kita. Nah, kalau berdasarkan hasil research dari orang tersebut yang ada di Reddit, dia itu ngasih tahu bahwa sebenarnya TikTok itu melakukan tindakan-tindakan
atau pengambilan data yang lebih dilakukan oleh Facebook, Google, terus Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Jadi malah kalau kata dia itu, nama penggunanya kalau nggak salah, Bangor LOL, kalau nggak salah ya. Dan dia itu mempresentasikan bahwa yang dia ambil, data-data TikTok yang dia ambil itu nggak cuma kayak nama kita, atau mungkin sosial media kita, kontak kita, nggak, lebih dari itu. Misalnya, detail dari device yang kita gunakan. Misalkan CPU-nya itu tipe apa. CPU itu kayak misal Snapdragon atau Exynos dan lain sebagainya. Terus hardware kita itu ID-nya pakai apa aja. Screen dimension-nya kita itu kayak gimana. DPI kita itu kayak gimana. Terus penggunaan memorinya kayak gimana. Bahkan dia bisa sampai tahu di space dari hardware yang kita gunakan itu tinggal berapa. Terus bahkan dia juga istilahnya itu mencatat. Kita itu ketika menggunakan aplikasi TikTok, dia itu menggunakan IP apa, terus pakai tahu MAC kita itu apa. Jadi MAC itu kayak identify atau sebuah list dari number yang dimiliki oleh setiap perangkat, mirip dengan email lah. Saya kurang paham sih bedanya email sama MAC itu apa, MAC itu apa. Jadi kayak identitas unik yang dimiliki oleh setiap HP atau laptop. Dia juga tahu hal kayak gitu. Terus dia juga tahu apakah saat kita menggunakan TikTok, HP kita itu di root atau enggak, atau di jailbreak atau enggak. Bahkan setiap 30 detik itu katanya TikTok itu ngelihat atau ngeping GPS kita. Jadi per 30 detik TikTok bakal ngirim di mana sih lokasi HP kita atau smartphone kita saat digunakan. Terus dan hal lain sebagainya, yang mana ada banyak banget istilahnya itu data yang benar-benar dikolek oleh TikTok. Nah, mungkin kalau kita bandingkan sama Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya, itu ibaratnya itu Facebook, Google, WhatsApp itu cuma ngekolek data kita satu gelas air. Tapi kalau TikTok itu ibaratnya selautan gitu loh. Jadi jumlah data yang dikolek oleh TikTok itu lebih banyak daripada yang dikolek oleh Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi aman enggaknya itu, keamanan di sini bukan mungkin terkait dengan akun kita, tapi identitas kita sebagai manusia, identitas HP kita, kayak gitu. Jadi kayak gitu memang dari TikToknya sendiri ya, bukan karena TikToknya itu emang kebobolan data yang dari hacker gitu. Emang TikToknya sendiri yang ngambil datanya kayak gitu ya, Aldi? Betul sekali. Dan TikTok itu ngambil data itu setiap request-nya itu juga kadang, biasanya kan kita kan kalau akses internet harus HTTPS kan, artinya biar perangkatnya itu secure. Tapi di TikTok itu ada salah satu beberapa request-nya yang REST API-nya itu HTTP, jadi nggak begitu aman. Nah, kalau nggak salah juga, aku ngelihat laporannya dari hasil research, kalau nggak salah itu dari Penetrum TikTok Security Analyst White Paper, itu dikatakan bahwa TikTok itu kalau nggak salah API-nya itu dari Alibaba. Nah, permasalahannya Alibaba itu pernah kebobolan datanya. Kalau nggak salah sebanyak 81 juta data tersebut itu kesebar. Nah, permasalahannya kita nggak tahu data 81 juta tersebar itu sebanyak apa gitu loh. Dan nggak begitu banyak beritanya yang sepertinya, atau mungkin aku kurang research lagi, yang membahas tentang penyebaran kebobolan data yang dialami oleh Alibaba ini. Bayangkan 89 juta data lebih, terus datanya itu nggak cuma tentang diri kita, tapi juga HP kita,
orang lain, apa yang kita lakukan, aplikasi apa saja yang keinstall, dan lain sebagainya. Ibaratnya nih, ketika kita lagi di rumah, terus ada orang aneh, iseng tanya, kamu lagi di rumah sendirian ya? Kamu lagi buka aplikasi ini ya? Kamu lagi chatting sama ini ya? Kan freak gitu loh, kan kayak kita itu dimata-matai, ada stalker gitu loh. Ibaratnya juga, pernah nggak sih kalian merasa kayak ditanya orang asing, gak kenal, terus tiba-tiba nge-WA kalian, ngetanyain kalian, nge-DM, itu kan kayak aneh gitu loh, kayak bahaya banget. Kalau mungkin teman-teman lihat kasus di Twitter, ada salah seorang pengguna OVO, pada saat istilahnya dia melakukan registrasi OVO-nya untuk dijadikan premium, dia tiba-tiba di-chat sama salah satu petugas OVO-nya, terus ngasih foto KTP, foto data dirinya dia, kayak gitu. Nah, bayangkan hal yang kayak gitu pun bisa pula terjadi di TikTok karena entah itu kebocoran datanya atau mungkin karena orang TikToknya yang iseng. Hal kayak gitu itu salah satu resikonya apabila sebuah perusahaan atau sebuah software itu mengkolek data sebanyak-banyaknya, namun dengan analisisnya yang mengatakan bahwa ada API-nya yang tidak secure, data yang digali pun terlalu banyak, sehingga jadi pertanyaan, buat apa sih data-data kayak gini, kayak gitu. Iya, Kalau teman-teman, tujuannya menurut apa ya teman-teman gimana? kira-kira? Kalau misalkan nih teman-teman di chat WA sama orang asing terus ditanya, kamu sekarang lagi di mana, sama siapa, terus buka aplikasi apa, kayak gitu. Kan free kan? Atau menurut teman-teman sendiri gimana? Iya sih, iya. Emang freak ya, kayak privasi kita tuh udah kayak gak ada gitu. Tujuannya mereka ngambil data kita itu buat apa gitu loh, Di? Apa ya, kalau melihat di privasi polisinya dan aturannya itu, dia itu digunakan untuk istilahnya untuk third party partner atau buat ya iklan, terus untuk personalize iklan kita, terus untuk meningkatkan aplikasi yang mereka buat dan lain sebagainya. Tapi seperti yang aku bilang di awal tadi, data yang mereka kolek itu terlalu banyak gitu loh. Ibarat saat mungkin ya kita bekerja, kita wawancara ke sebuah perusahaan, terus sama perusahaannya itu ditanya, bisa nggak ngasih foto KTP, bisa nggak ngasih nama ibumu, bisa nggak sih ngasih alamatmu di mana dan lain sebagainya, yang data diri tersebut itu pribadi yang seharusnya saat kita bekerja itu kayak nggak perlu gitu loh, kayak buat apa sih kita ngasih data ini buat ke perusahaan bekerja, kan kita kan bekerja personal kita, bukan ibu kita, bukan alamat rumah kita dan lain sebagainya, kayak gitu. Jadi terlalu berlebihan kalau sampai TikTok itu terlalu banyak mengambil data kita. Dan perlu diperhatikan juga, yang melakukan collecting data itu bukan perusahaan-perusahaan seperti Facebook, Google, WhatsApp, Instagram, yang mana mereka itu bisa diadili. Misalkan di Amerika, mereka juga ngikut GDPR, seperti kasusnya mungkin Facebook, kasus Cambridge Analytica, mereka kan diadili sama Senat Amerika. Nah, sekarang perusahaan Cina, siapa yang mau mengadili mereka saat mereka melakukan abuse terhadap data yang mereka miliki? Siapa yang bisa mempertanggungjawabkan bahwa data-data kita itu nggak bakal digunakan oleh misalkan perusahaan Alibaba untuk hal-hal yang tidak kita inginkan? Siapa yang bisa menjamin bahwa data-data yang kita miliki itu tidak digunakan oleh pemerintah Cina untuk memata-matai kita? Yang mana bisa jadi bahwa menurut apa yang saya baca itu, aplikasi TikTok itu bisa mengeksekut binary, mendownload sebuah file zip, mengeksekut binary, sehingga bisa jadi sebuah seperti malware, install aplikasi yang tidak kita inginkan, kayak gitu. Itu kan berbahaya banget. Ibaratnya kita ngasih kunci rumah kita kepada
orang asing yang kita gak tahu dia itu siapa, kayak gitu. Apakah mungkin ini strategi dari perusahaan Cina itu ya? Kayak strategi ada tujuan tertentu Nah, itu dengan aplikasi aku TikTok. sih kurang tahu ya, tapi ya bisa jadi karena kan Cina itu termasuk negara yang suka mengawasi warga negaranya demi menjaga kayak istilahnya mungkin stabilitas ekonomi, sosial, politik. Contohnya kalau teman-teman tahu di Cina itu ada kayak scoring sosial. Dia menggunakan smart city, government smart dan lain sebagainya memonitor apa yang dilakukan oleh warganya. Mungkin berita yang paling viral pun saat seorang dokter berusaha melaporkan kejadian COVID-19 di awal, tapi ketahuan sama pemerintah Cina, terus akhirnya dibungkam, sehingga bisa tersebarlah COVID-19, padahal sebelumnya itu bisa ditanggulangi, kayak gitu. Nah, mungkin hal kayak gitu itu bisa terjadi di smartphone kita, di TikTok kita. Mungkin kalau teman-teman lihat itu yang paling baru, di iOS 14 itu ya. Nah, jadi iOS 14 itu dia punya fitur baru. Di versi betanya itu punya fitur baru. Setiap aplikasi yang mencoba untuk nge-read keyboard kita, yang nge-read apa yang kita ketik, iOS 14 itu bakal nge-notif ke kita bahwa aplikasi kita itu sedang memata-matai kita, sedang membaca keyboard kita. Nah, itulah yang dilakukan TikTok sama seperti Keylogger. Jadi kalau teman-teman tahu Keylogger itu kayak aplikasi saat kita mengetikkan password, terus saat kita mengetikkan itu tersimpan di Keylogger tersebut. Nah, kalau menurut saya pribadi sih mirip-mirip kayak gitu, karena TikTok jadi tahu apa yang kita ketik, entah itu berupa password, entah itu kode keamanan, entah itu keuangan dan lain sebagainya, kayak gitu. Jadi ya ibaratnya saat kita komunikasi kayak gini tuh ada orang asing yang sedang mendengarkan pembicaraan kita, kayak gitu. Nah, Aldi sendiri kan sebagai user TikTok nih, setelah mendengar beberapa isu tentang macam-macam isu TikTok tersebut, sebagai user TikTok gimana nih di tanggapannya di apa Aldi merasa was-was atau fine-fine aja apa gimana? Kalau was-was sih iya, soalnya kita tahu sendiri kemarin waktu Tokopedia dibobol, Zoom, terus sampai banyak sekali kan kejadian WhatsApp yang berusaha untuk dibobol, dan semua itu data-datanya bisa jadi ada di TikTok. TikTok memiliki data-data kita kayak istilahnya biar bisa masuk WhatsApp, tahu nomor kita, dan lain sebagainya. Semuanya mungkin TikTok memiliki, ada kemungkinannya. Walaupun itu cuma asumsiku, tapi berdasarkan apa yang dikolek TikTok, itu bisa jadi mereka punya data lebih gitu. Kalau khawatir pasti, ketakutan ada, karena aku nggak nyangka kalau TikTok itu ternyata nge-collect data itu sedemikian banyaknya. Aku kira ya sebatas sama seperti yang dilakukan Facebook, Google, dan lain sebagainya. Nah, permasalahan dilemanya antara uninstall atau enggak. Kalau uninstall, aku nggak bisa ibaratnya ngelihat konten-konten TikTok yang entah itu tentang anime, tentang Jepangan, atau tentang gaming, dan lain sebagainya. Tapi kalau aku tetap menginstall, ada resiko besar banget yang mungkin kalau aku sampai terkena resiko tersebut, dan aku nggak punya jati diri. Nah, terus solusinya nih di buat orang-orang yang udah terlanjur install TikTok dan iya, ibaratnya udah dikolek semuanya data kita. Kalian juga install TikTok nggak sih? Enggak. 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 Oh, siap, oke.